Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kalian melihat gambar berikut ini? Gambar tersebut merupakan hasil dari penginderaan jauh. Jadi, kita akan membahas penginderaan jauh pada video kali ini. Yang pertama, pengertian penginderaan jauh. Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk penginderaan jauh, di antaranya penginderaan jauh adalah suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Yang kedua, yaitu sistem penginderaan jauh. Sumber tenaga. Penginderaan jauh memiliki sumber tenaga, baik secara alami maupun buatan. Tenaga ini mengenai objek di permukaan bumi, kemudian dipantulkan ke sensor. Sumber tenaga ini dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga aktif dan tenaga pasif. Tenaga aktif yaitu sumber tenaga yang berasal dari radar yang aktif pada saat pengambilan objek. Biasanya wujud dari cahaya ini adalah berbentuk kilatan yang cepat dan berbentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu tenaga pasif atau matahari. Tenaga pasif ini bersumber dari sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Jumlah tenaga yang diterima siang hari lebih banyak dibandingkan dengan pagi atau sore hari. Selanjutnya, atmosfer. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh atmosfer merupakan fungsi panjang gelombang. Pengaruhnya bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena pengaruh yang selektif itulah timbul istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Dalam jendela atmosfer ada hambatan atmosfer, yaitu kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spektrum tampak dan serapan yang terjadi pada spektrum inframerah termal. Selanjutnya, objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, seperti atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Selanjutnya adalah interaksi antar tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga atau radiasi dengan objek di muka bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, meliputi absorption atau proses diserapnya tenaga oleh objek, transmission atau proses diteruskannya tenaga oleh objek, dan reflection atau proses dipantulkannya tenaga oleh objek. Interaksi antara tenaga atau energi dengan objek-objek di permukaan bumi dapat menghasilkan pancaran sinyal dan pantulan bersifat sangat selektif. Selanjutnya, wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang digunakan di penginderaan jauh ini diantaranya adalah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Setiap jenis kendaraan memiliki kerincian objek yang berbeda. Pesawat terbang memiliki kerincian objek yang dapat terus ditingkatkan karena pesawat dapat terbang pada ketinggian yang berbeda. Sedangkan satelit memiliki kerincian objek yang tergantung pada piksel karena ketinggian wahana satelit sudah ditentukan. Sensor. Sensor adalah suatu benda untuk merekam objek-objek di alam. Sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektromagnetik. Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera yang bekerja pada spektrum tampak mata dan menghasilkan foto atau citra. Sedangkan sensor elektromagnetik adalah sensor bertenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar X sampai gelombang radio dan menghasilkan foto atau citra. Selanjutnya, perolehan data.
Yang pertama yaitu perolehan data manual. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, perolehan data digital atau numerik. Data numerik atau digital diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada foto udara, biasanya diinterpretasi secara manual. Yang terakhir adalah pengguna data. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Sekian video kali ini. Terima kasih.